Assalamualaikum. Malam itu, angin berhembus pelan tapi dinginnya merayap seperti jari-jari kematian, menyusup melalui celah-celah bilik rumah-rumah tua di desa Sentono. Desa kecil di kaki bukit itu seakan berubah menjadi tanah asing yang tak bersuara. Rumbulan, bulan purnama yang biasanya bersinar terang, menggantung megah di atas sawah, tertutup sepenuhnya oleh awan hitam tebal. Langit tampak berat, seperti menahan kesedihan yang tak tertanggungkan, enggan menyaksikan kejadian yang sebentar lagi akan menodai tanah tua ini untuk kedua kalinya. Tanah yang 5 tahun lalu pernah menjadi tempat tumpahnya darah manusia, kini kembali haus. Di sisi barat desa, tersembunyi oleh rimbunan pohon jati dan semak liar, berdirilah sebuah gubuk tua yang telah lama dibiarkan kosong. Bangunannya rapuh, atapnya berlubang, dan dinding bambunya telah dimakan usia. Namun malam itu, tempat itu hidup kembali. Api dari beberapa obor menyala di sekitar gubuk, membuat bayangan-bayangan menari di antara pepohonan, menciptakan suasana yang tak ubahnya dunia lain. Suara burung hantu terdengar sesekali, bersahut-sahutan dengan desau angin yang mendera ranting-ranting tua. Di dalam gubuk, udara pengap bercampur bau darah dan dupa menyelimuti ruangan sempit tempat ritual kelam berlangsung. 5 orang berdiri membentuk lingkaran sempurna. Mereka adalah orang-orang terpenting di desa Sentono, Pak Lurah yang berwibawa namun licik, Pak RW yang selalu tersenyum di siang hari tapi menyimpan rahasia di malamnya, 2 kepala dusun yang tak pernah menolak perintah, dan satu lagi sosok yang paling ditakuti, Mbah Sarwo, dukun tua yang menjadi penjaga ilmu gelap di desa itu. Di tengah lingkaran mereka, tergeletak sesajen yang lengkap, tumpukan bunga 7 rupa, 5 kendi berisi air dari 5 mata air keramat, kendi kecil berisi darah ayam cemani, dan di puncaknya, sebuah kepala kerbau segar yang baru saja dipenggal, masih mengucurkan darah merah ke mangkuk batu. Namun yang paling mengerikan bukanlah sesajen itu. Di samping kepala kerbau, seorang pemuda tergeletak dalam keadaan terikat. Tangannya dibelenggu di belakang punggung dengan tali ijuk, kakinya dirantai ke tiang bambu yang ditanam di tengah gubuk. Tubuhnya penuh luka lebam, bajunya robek, dan darah mengering di sudut bibirnya. Itulah Arif, mahasiswa KKN dari Universitas Negeri di kota. Anak tunggal dari Pak Sutris, petani tua yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Wajah Arif pucat pasi, napasnya lemah, dan matanya yang memerah menyiratkan kepasrahan. Ia telah menangis sampai kering air matanya. Hanya getar halus di tubuhnya yang menunjukkan ia masih hidup. Pak Lurah melangkah maju, menunduk di hadapan sesajen, lalu berbisik dengan suara rendah namun tegas, "Demi tanah ini tetap subur." Pak RW menyambung, suaranya gemetar, "Demi ladang tak kekeringan, demi perut anak-anak tetap kenyang." Mereka menunduk serempak, seperti pasrah pada perjanjian tua yang entah siapa yang pertama kali menulisnya dengan darah manusia. Arif hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit yang reyot, tempat laba-laba menenun sarang di antara bambu. Ia tahu tak ada harapan. Sejak pagi, ia diculik dari posko KKN. Semuanya terjadi cepat. Teman-temannya, yang tadi malam masih tertawa bersamanya, kini terlelap dalam pengaruh sirep. Mereka semua dijamu oleh para tokoh desa dengan ramah, diberi makan dengan tangan terbuka. Tak ada yang menyangka bahwa satu dari mereka telah ditandai. Arif tidak pernah mengira, keramahan itu adalah lorong menuju kematiannya. Ia berteriak saat diculik, tapi hanya malam dan hutan yang menjadi saksi jeritannya. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang akan menyelamatkan. Lalu, suara gong kecil ditabuh 3 kali. Suaranya menggema panjang, seperti lonceng kematian. Mbah Sarwo maju perlahan, tongkat kayu hitam di tangannya menopang tubuh kurusnya yang berbalut jubah hitam dengan ikat janur kelapa di lehernya. Meski sudah renta, aura kekuatan dan kegelapan menguar dari tubuhnya. Di tangannya yang lain, ia menggenggam sebilah keris pusaka yang panjang dan mengkilap, dengan ukiran kuno di sepanjang bilahnya. Jiwa muda, darah segar. Suaranya menggema, dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh yang belajar ilmu kelam. Demi kesejahteraan desa ini. Tumbal diterima malam ini. Mata Arif terpejam. Ia ingin membayangkan kampusnya, teman-temannya, rumah kos kecil tempat ia biasa menyeduh kopi tengah malam. Tapi yang muncul justru wajah ayahnya, Pak Sutris, dengan topi caping dan cangkul di bahu, berjalan pelan di antara pematang sawah. Ayah yang setiap pagi membangunkannya dengan senyum dan teh panas. Air mata menetes dari sudut matanya.
Tak karena takut, tapi karena ia tak bisa mengucapkan salam perpisahan. Keris itu terangkat tinggi, lalu melesat ke dada Arif dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak sesuai dengan tubuh rapuh Mbah Sarwo. Suara tancapan besi ke daging terdengar jelas. Tubuh Arif tersentak, lalu terdiam. Darah mengalir deras dari dadanya, membasahi tangan dukun tua itu dan lantai kayu yang berdecit pelan. Sunyi. Tak ada suara selain bunyi tetesan darah dan angin yang menerpa dinding bambu. Ritual selesai. Mbah Sarwo menghela napas panjang, lalu mengucap perlahan, tumbal telah diberikan. Desa akan kembali makmur, panen akan melimpah, hujan tak akan terlambat. Yang lain mengangguk. Tak ada yang bicara. Mereka tahu, mereka telah kembali mengikat perjanjian yang sama seperti 5 tahun lalu. Namun, jauh di lereng Gunung Merapi, di sebuah rumah kecil beratap seng, seorang lelaki tua tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya menatap langit dari sela dinding kayu yang terbuka. Nafasnya berat. Ia menggenggam tasbih kayu tua di tangannya dan berbisik pelan, "Kenapa perasaanku tidak enak?" Ia bangkit perlahan, mengenakan sarung dan baju koko lusuhnya, lalu membuka pintu. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi lelaki itu hanya menatap gelap malam. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung-ujung daun padi ketika Pak Sutris sudah berada di sawah kecil miliknya. Ia berdiri di pematang yang sempit, menghela napas panjang, dan memandang ladang yang ia rawat sendiri sejak istrinya wafat 5 tahun lalu. Angin pagi yang sejuk mengibaskan ujung sarungnya, membawa aroma basah dari tanah dan dedaunan yang baru saja terjamah matahari. Meski malam tadi tidurnya tidak nyenyak, perasaannya diliputi resah tanpa sebab, ia mencoba mengabaikannya. Ia menganggap mungkin itu hanya karena terlalu memikirkan Arif, anak sematawayangnya yang sedang KKN di desa seberang. Anak yang selama ini menjadi pelita di hidupnya yang sederhana. Ah, mungkin cuma rindu, gumamnya sambil mulai mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di antara batang padi muda. Jemarinya yang keriput namun masih kuat mencabut satu persatu tanaman pengganggu itu dari ujung ke ujung petak sawah. Ia tenggelam dalam kesibukan, dan seiring waktu berjalan, matahari mulai naik perlahan di ufuk timur. Sinar hangatnya menerobos sela dedaunan dan mulai membuat tubuh Pak Sutris basah oleh keringat. Tubuh tuanya tak lagi sekuat dulu. Rasa letih datang lebih cepat, apalagi dengan udara yang perlahan menjadi gerah. Maka diputuskanlah untuk pulang, beristirahat sejenak sebelum nanti kembali ke sawah. Ia mengangkat cangkul, menyampirkannya di pundak, lalu mulai melangkah perlahan di jalan setapak desa. Jalan itu mengular di antara sawah-sawah yang menghijau, diapit pohon pisang dan semak liar. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri megah, menjulang dengan siluet birunya yang menyatu dengan langit. Bagi Pak Sutris, pemandangan itu seperti lukisan Tuhan, selalu membuat hatinya tenang dan penuh syukur. Sesekali ia menyapa petani lain yang baru saja turun ke ladang. Senyum ramahnya selalu jadi ciri khas. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya itu, hatinya sebenarnya masih menyimpan gelisah yang tak ia mengerti. Desa tanpa hidup pagi itu. Anak-anak berlarian di pematang sambil tertawa. Kaum ibu sibuk menjemur pakaian, menimba air dari sumur, dan menanak nasi di tungku kayu. Lelaki-lelaki bersepeda lewat, membawa alat kerja atau hasil panen ke pasar. Semua seperti hari biasa. Tapi langit, bagi orang yang peka, terlihat sedikit berbeda, terlalu putih, terlalu pucat, dan angin berhembus ke arah yang tak biasa. Tapi siapa yang peduli akan tanda-tanda kecil seperti itu? Sampailah Pak Sutris di rumahnya, sebuah gubuk sederhana beratap seng dan berdinding anyaman bambu. Rumah kecil itu berdiri di ujung desa, dekat kebun kosong dan pohon nangka tua yang rindang. Ia meletakkan cangkulnya di pojok rumah, lalu berjalan ke kamar mandi kecil yang hanya ditutup seng berkarat. Ia mulai menimba air dari sumur dan mengguyur tubuhnya dari kepala. Air pegunungan yang dingin menyentak tubuhnya, tapi juga menyegarkan, menghapus lelah dan lumpur yang menempel dari kepala hingga kaki. Air itu mengalir pelan menyusuri kulit tuanya, membawa rasa lega yang sederhana namun bermakna. Selesai mandi, Pak Sutris mengenakan baju lengan panjang dan sarung, lalu masuk ke dapur kecil. Di sana, di atas tungku arang yang sudah padam, ia mengambil teko kaleng berisi teh yang ia seduh usai salat subuh tadi. Ia menuangkan teh ke dalam gelas enamel yang warnanya sudah memudar, lalu mengambil 2 potong singkong rebus dari wadah anyaman bambu. Perlahan ia membawa teh dan singkong itu ke depan rumah,
lalu duduk di kursi bambu reot di bawah pohon nangka. Daun-daun bergoyang pelan di atasnya, memayungi pagi yang hangat dan damai. Ia mulai menikmati teh dan singkong itu dengan tenang. Bunyi ayam berkokok dari kandang tetangga, kambing yang mengembik, dan suara serangga yang mulai bangun mengiringi waktu sarapannya. Kadang ia menatap jalan desa, berharap melihat sosok Arif datang dari kejauhan, meski ia tahu itu mustahil, anaknya masih di desa seberang. Tapi entah kenapa, pagi itu Pak Sutris merasa sangat ingin mendengar suara anaknya. Ia menghela napas pelan, menyandarkan punggung di sandaran kursi bambu. Semoga dia sehat-sehat di sana, ucapnya lirih. Ia tak tahu bahwa dalam hitungan jam, sebuah kabar yang lebih dingin dari air gunung, lebih tajam dari keris pusaka, akan segera mengetuk pintu hidupnya. Di tengah ketenangan pagi yang semula terasa damai, tiba-tiba suara ayam dan kambing berubah menjadi kegaduhan yang tak biasa. Ayam-ayam berkokok serempak, keras dan lama, seolah ada bahaya yang sedang mendekat. Kambing-kambing pun mengembik dengan suara yang nyaring, tak berhenti-henti, menciptakan suasana yang ganjil dan meresahkan. Pak Sutris yang tengah menikmati teh hangatnya pun terdiam. Alisnya mengernyit, dadanya bergetar oleh firasat yang tak bisa ia abaikan. Kenapa hewan-hewan ini berisik seperti ini ya? Kayak ada yang salah. Gumamnya lirih. Dan saat itu pula, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Bukan suara motor petani atau sepeda ontel seperti biasanya. Ini suara yang asing, menggetarkan tanah dan dada. Mobil itu melaju pelan di jalan tanah desa yang sempit, lalu berhenti tepat di depan rumah Pak Sutris. Warnanya hitam, bersih, dan mengkilap, sangat kontras dengan kesederhanaan lingkungan desa. Pak Sutris berdiri perlahan dari kursi bambunya. Dadanya makin tak tenang. Mobil itu tak pernah ia lihat sebelumnya. Siapa gerangan yang datang sepagi ini? Dan kenapa ke rumahnya? Pintu mobil terbuka. Dua pria muda berpakaian rapi turun dari dalamnya. Wajah mereka serius. Pak Sutris memperhatikan mereka dengan sorot mata curiga dan cemas. Ia tidak mengenali keduanya. Mereka pun berjalan mendekat, melewati pagar bambu yang sudah reot. Salah satu dari mereka menghampiri dan menyapa sopan. Maaf, Pak. Apakah benar ini rumah dari Bapak Sutris? Pak Sutris mengangguk perlahan. Betul, saya sendiri. Ada keperluan apa ya, Mas? Kami dari pihak kampus tempat Arif, putra Bapak, menempuh kuliah. Mohon maaf jika kami datang tiba-tiba, dan mohon Bapak tenang. Kami ada kabar yang penting. Suasana mendadak berubah hening. Dunia seakan berhenti berputar. Pak Sutris menatap mereka dengan pandangan kosong. Lututnya mulai lemas. Hatinya berdetak tidak beraturan. Kabar apa, Mas? Arif kenapa? Mereka pun dipersilakan duduk di bel bambu depan rumah. Salah satu dari mereka menghela napas panjang, seolah mencoba mencari kata yang paling halus untuk mengabarkan luka. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Sutris. Kami datang membawa kabar bahwa Saudara Arif, yang sedang KKN di Desa Sentono sejak kemarin pagi dilaporkan hilang. Ucapan itu seperti petir menyambar dari langit cerah. Pak Sutris terdiam. Nafasnya tercekat. Gelas teh di tangannya jatuh dan pecah di lantai bambu. Dadanya sesak, seperti ada beban 1000 batu menimpa. Hai, hilang? Iya, Pak. Teman-temannya sudah mencari ke seluruh sudut desa, dibantu warga dan tokoh masyarakat. Tapi tidak ditemukan jejak sama sekali. Tidak ada petunjuk, tidak ada kabar. Kami juga sudah melapor ke pihak berwajib. Saat ini, pencarian masih terus dilakukan. Pak Sutris menatap kosong ke arah gunung yang kini tertutup kabut. Hatinya luluh lantak. Anak semata wayangnya yang selama ini ia rawat sendiri setelah ibunya wafat yang menjadi satu-satunya harapan hidupnya, kini dinyatakan hilang tanpa jejak. Tubuhnya goyah, dan ia pun terisak pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Anak saya satu-satunya, Mas. Dia hidup saya. Semuanya saya kerjakan buat dia. Dari pagi sampai sore di sawah demi Arif. Salah satu dari utusan kampus mencoba menenangkan dan memegang bahunya.
Kami memahami perasaan Bapak. Tapi kami harap Bapak bisa ikut kami sekarang juga ke Desa Sentono. Mungkin kehadiran Bapak bisa membantu pencarian. Dengan tangan gemetar, Pak Sutris bangkit perlahan. Ia masuk ke dalam rumah dan mengganti pakaian. Di dalam kamar kecil itu, ia sempat terduduk, memandangi foto Arif yang ia gantung di dinding anyaman bambu. Foto saat Arif lulus SMA. Ia usap wajah anaknya dalam bingkai kayu itu, lalu berbisik lirih, "Nak, Bapak datang, Bapak bakal cari kamu." Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan pakaian rapi seadanya. Wajahnya sembab, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia naik ke dalam mobil bersama dua pria dari kampus, dan mobil hitam itu perlahan meninggalkan desa kecil, menuju Desa Sentono, membawa seorang ayah yang hatinya remuk, namun jiwanya masih penuh harap. Perjalanan panjang itu pun dimulai. Dan di ujung jalan sana, kebenaran kelam sedang menanti. Mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan jalanan desa yang masih basah oleh embun pagi. Pak Sutris duduk di kursi tengah, diam tanpa suara. Wajahnya menatap keluar jendela, menatap sawah-sawah dan pepohonan yang memudar seiring jarak. Hatinya sesak. Matanya sembab. Pikirannya penuh oleh bayangan Arif, putranya yang kini entah di mana. Suasana dalam mobil sunyi. Tak ada dari mereka yang membuka percakapan. Dua pria dari pihak kampus pun menghormati kesedihan Pak Sutris. Hanya suara mesin mobil dan deruban menggilas aspal yang terdengar, mengisi kehampaan itu. Sesekali, Pak Sutris menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, meski dadanya terus berdebar tak karuan. Di tangannya, ia menggenggam tas kecil berisi pakaian seadanya dan foto Arif yang ia masukkan tergesa tadi. Perjalanan ke Desa Sentono menempuh waktu sekitar 2 jam dari desanya. Namun setiap menit terasa seperti jam. Terlalu banyak pikiran yang berputar di benaknya. Apakah Arif tersesat? Atau diculik orang? Atau yang lebih buruk? Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekhawatiran. Sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan. Semalam, tidurnya gelisah. Dingin terasa menusuk tulang meski ia tidur dengan sarung tebal. Dalam mimpinya pun ia seolah melihat sosok Arif berjalan sendirian di dalam hutan, dikelilingi kabut dan bayangan hitam yang berbisik. Ia terbangun dengan keringat dingin dan doa panjang. Dan kini, semua itu seakan menjadi kenyataan. Mobil mulai memasuki kawasan pedalaman. Jalanan mulai rusak, berlubang-lubang dan bergelombang. Sawah berganti menjadi ladang kering, dan pepohonan mulai rapat. Kabut tipis menggantung di antara lereng dan jalan kecil yang melintasi hutan bambu. Ini sudah masuk kawasan sekitar Desa Sentono. "Pak," ujar salah satu pria dari kampus. Pak Sutris mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, mereka melewati gapura kecil terbuat dari batu tua. Di atasnya tertulis, "Selamat datang di Desa Sentono." Di bawahnya ada ukiran lebih kecil. Desa adat dilarang memetik tanaman dan mengambil apapun tanpa izin. Pandangan Pak Sutris menyapu sekeliling desa. Jalan utama tanah berdebu, rumah-rumah kayu berjajar rapi namun tampak kuno. Tidak banyak warga terlihat. Yang ada hanya suara angin yang menderu pelan dan bunyi kelotok dari kincir air yang mengalir di sungai kecil. Salah satu dari mereka berkata, "Desa ini agak tertutup, Pak. Penduduknya tidak terlalu terbuka dengan orang luar, apalagi urusan mistis masih kuat di sini." "Mistis?" tanya Pak Sutris lirih. Laki-laki itu diam sejenak. "Banyak cerita lama, Pak. Katanya desa ini punya pantangan dan wilayah yang tak boleh sembarang orang masuki. Tapi Arif dan timnya hanya melakukan kegiatan sosial biasa. Membantu warga. Tapi entah kenapa, sejak kemarin pagi dia hilang begitu saja." Mobil akhirnya berhenti di balai desa. Beberapa orang sudah menunggu. Ada kepala desa, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa mahasiswa KKN yang tampak pucat dan kelelahan. Salah satu dari mereka, seorang gadis berkerudung, menangis saat melihat Pak Sutris keluar dari mobil. "Pak, maafkan kami. Arif, dia hilang waktu kami semua bangun. Arif sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kami kira dia cuma jalan-jalan ke sungai, tapi sampai sore nggak balik." Lalu Pak Lurah pun mengajak mereka semua ke balai desa. Pak Sutris, bersama perwakilan kampus dan beberapa mahasiswa KKN,
Duduk berhadapan dengan para tokoh desa, Pak Lurah, Pak RW, dan Kepala Dusun. Semua duduk bersila, namun suasana terasa tegang. Pak Lurah membuka percakapan dengan suara berat. Kami sudah mencoba mencari, Pak Sutris. Semalam warga kami menyisir sekitaran dusun dan hutan kecil di pinggir sawah. Tapi tidak menemukan jejak apapun dari Arif. Pak Sutris mengangguk pelan. Wajahnya terlihat letih, namun tidak menunjukkan amarah. Hanya diam, menunduk dalam pasrah. Tiba-tiba, seorang mahasiswa KKN, Denny, angkat bicara. Maaf, Pak, tapi kami belum coba menyusuri hutan yang katanya berada di belakang desa. Hutan? Alas miring itu. Begitu nama itu disebut, suasana langsung berubah. Pak RW saling pandang dengan kepala dusun. Beberapa warga yang ikut duduk di belakang mundur perlahan. Wajah mereka memucat. Pak Lurah menarik napas panjang sebelum menjawab dengan suara berat. Alas miring bukan tempat biasa, Nak. Itu hutan larangan. Sudah sejak dulu kami tidak berani masuk ke sana. Kata leluhur, tempat itu menyimpan kutukan. Siapapun yang nekat masuk, apalagi kalau tidak seizin penjaga alamnya, maka desa ini akan ditimpa musibah. Kepala dusun menambahkan, suaranya pelan, kami bukan tidak peduli. Tapi kalau ada yang masuk ke sana, maka bukan hanya satu nyawa yang terancam. Bisa seluruh desa. Pak Sutris menatap mereka satu persatu. Ia memahami. Ia bukan orang asing dalam hal adat dan larangan desa. Meski hatinya berkecamuk, ia mengangguk perlahan. Saya mengerti, Pak. Saya menghormati aturan desa. Kalau memang begitu, saya hanya bisa pasrah. Tapi, kalau suatu saat ada kabar tentang anak saya, dalam kondisi apapun tolong beritahu saya. Pak Lurah memegang tangan Pak Sutris erat-erat. Kami janji, Pak. Kalau ada kabar apapun, kami akan segera hubungi. Perwakilan kampus kemudian mengambil alih pembicaraan. Kalau begitu, kami rasa lebih baik kegiatan KKN ini dihentikan dulu. Kita serahkan semua ke pihak berwajib. Mahasiswa akan kami tarik kembali ke kota. Semua mahasiswa pun diminta bersiap pulang. Sebelum beranjak, mereka mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan para tokoh desa. Pak Sutris masih diam. Matanya kosong, namun pandangannya tajam. Saat semua orang bersiap pergi, satu persatu mahasiswa mulai berkemas. Mereka melipat pakaian, membereskan perlengkapan, dan memasukkannya ke dalam tas. Udara pagi terasa ganjil, terlalu sunyi untuk ukuran desa. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak berlarian, seolah seluruh kampung menahan napas. Pak Sutris berdiri di sudut posko, memandangi sebuah tas ransel berwarna abu-abu. Tas itu milik Arif. Ia mengambilnya perlahan, seolah takut merusak kenangan terakhir anaknya sebelum menghilang. Tangannya menyentuh tali tas yang sudah agak lusuh. Hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang tak beres di desa ini. Terlalu banyak hal yang disembunyikan. Terlalu banyak yang enggan bicara. Dan yang paling membuatnya resah, alas miring. Kenapa hutan itu begitu ditakuti? Kenapa semua orang menolak mencarinya ke sana? Setelah semua siap, mereka pun naik ke mobil. Mahasiswa duduk diam, sebagian menatap keluar jendela, sebagian menunduk menahan kantuk. Pak Sutris duduk di kursi tengah, membawa tas Arif erat dalam pelukannya. Dalam perjalanan yang sepi, suara Pak Sutris memecah keheningan. Boleh saya tanya sesuatu? Suaranya dalam dan berat. Apakah selama di desa, kalian merasa ada yang aneh? Atau Arif pernah menunjukkan perilaku berbeda sebelum hilang? Salah satu mahasiswa, Fikri, menoleh. Ia menggeleng perlahan. Tidak, Pak. Desa itu kelihatannya biasa saja. Arif juga ceria seperti biasanya. Tapi, memang, dia sering dipanggil ke balai desa. Sendirian. Katanya sih, diminta tolong ngajar staf kelurahan komputer dan pengarsipan. Pak Sutris menyipitkan mata. Balai desa? Sendirian? Iya, Pak. Dan, sebelum kejadian,
Malam sebelumnya kami semua sempat diundang makan-makan di rumah Pak Lurah. Katanya syukuran apa gitu, kami nggak tahu pasti. Di sana ada Pak RW, Kepala Dusun, dan Fikri sempat ragu melanjutkan. Ada siapa? Desak Pak Sutris. Ada Mbah Sarwo, dukun desa itu, Pak. Mendengar nama itu, perasaan Pak Sutris langsung bergejolak. Dukun desa? Di acara makan-makan itu? Apa acaranya jelas waktu itu? Fikri menggeleng. Enggak, Pak. Kami cuma makan. Duduknya pun dipisah, Pak Lurah dan yang lain di meja besar, kami ditikar. Makanannya enak, tapi setelah itu, kami semua mengantuk luar biasa. Rasanya aneh. Kami pamit pulang ke posko, dan begitu sampai, semua langsung tidur nyenyak. Kayak dipaksa tidur. Pak Sutris menggumam, setelah makan langsung ngantuk. Seorang mahasiswa lain, Iqbal, ikut menimpali. Saya sempat dengar suara langkah kaki, Pak, dan pintu posko sempat terbuka sebentar. Tapi, saya terlalu ngantuk buat bangun. Rasanya berat sekali. Pak Sutris menunduk dalam-dalam. Ia mengusap wajahnya perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Semakin kuat firasatnya bahwa Arif tidak sekadar hilang. Ada sesuatu yang dilakukan malam itu. Sesuatu yang melibatkan para tokoh desa. Dan Arif, mungkin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mobil terus melaju membelah jalan kampung, meninggalkan desa yang kini terasa asing. Setelah perjalanan panjang, rombongan sampai di halaman rumah Pak Sutris. Perwakilan kampus turun bersama Pak Sutris, mengantar tas-tas ke teras. Kami mohon maaf, Pak, semoga segera ada kabar baik, ucap salah satu dosen pembimbing. Pak Sutris hanya mengangguk. Mereka pun berpamitan, lalu mobil kembali melaju menuju kota, mengantar para mahasiswa kembali ke kampus. Pak Sutris berdiri sendirian di teras rumah. Angin sore membelai wajahnya. Di tangannya, tas Arif masih erat tergenggam. Tapi pikirannya sudah melayang jauh. Menuju sebuah hutan yang disebut Alas Miring. Dan ke dalam rahasia yang harus ia bongkar sendiri. Sore menjelang malam. Langit mulai menguning, dan angin sepoi dari sawah membawa suara jangkrik yang mulai bersahutan. Pak Sutris masih duduk termenung di depan rumahnya. Di tangannya, tas Arif masih tergenggam erat. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa anak sematawayangnya itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Perlahan, ia berdiri. Langkah kakinya berat, tapi tekad dalam dadanya mulai menyala. Ia masuk ke dalam rumah, menyusuri lorong sempit yang sudah lama tak ia lewati. Di sudut sebuah lemari tua, tersembunyi di balik tumpukan kain batik dan barang-barang lawas, ia menemukan apa yang ia cari, sebuah kotak kayu berukir. Kotak itu sudah lama tak ia sentuh, terkunci oleh tekadnya untuk hidup normal sejak Arif lahir. Namun kini, keadaan memaksanya membuka kembali masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Pak Sutris membawa kotak itu ke ruang tengah. Ia duduk bersila di atas tikar pandan yang mulai pudar warnanya. Dengan hati-hati, ia membuka tutup kotak, menyingkapkan isinya. Beberapa benda pusaka, kembang kering yang sudah menghitam, secari kain kuning, dan sebuah keris kecil yang terlihat sederhana, namun menyimpan kekuatan yang tak kasat mata. Keris itu dulu ia dapatkan setelah menjalani tirakat selama 41 malam di puncak Gunung Lawu. Sebuah pusaka spiritual yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah melewati syarat-syarat batin yang berat. Pak Sutris menatap keris itu lama. Jemarinya gemetar ketika menyentuh gagangnya. Kenangan masa muda menyeruak, masa-masa ketika ia masih menjalani laku batin, mempelajari ilmu hikmah, dan menjadi santri kelana yang dihormati banyak kalangan. Semua itu ia tinggalkan demi menjadi ayah yang baik. Tapi kini, maafkan Bapak, Rif, bisiknya pelan. Tapi Bapak harus kembali menapaki jalan lama ini. Ia bangkit dan menuju dapur, mengambil mangkuk tanah liat yang biasa dipakai untuk menampung air wudhu. Ia isi dengan air bening, lalu membawanya ke ruang tengah. Setelah itu, ia mengambil wudhu dan kembali duduk bersila, kali ini di atas kasur tipis yang biasa dipakai Arif saat pulang kampung. Ia letakkan keris itu di pangkuannya, menutup mata, dan mulai membaca doa-doa kuno. Ayat-ayat wirid yang dulu pernah ia hafal, perlahan mulai kembali ke ingatannya. Suaranya lirih,
tapi mengandung kekuatan. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti menyusut dan padat. Mangkuk di depannya mulai bergetar perlahan. Air di dalamnya mengeluarkan buih kecil, lalu sebuah bayangan muncul. Samar-samar terlihat atap rumah-rumah joglo, pohon-pohon tua, dan desa Sentono. Namun, tak lama kemudian, kabut tebal menyelimuti pandangan. Semuanya menghitam. Gelap gulita. Pak Sutris mencoba menembusnya, tapi tak bisa. Ada kekuatan yang menutup desa itu dari penglihatan batin. Wajah Pak Sutris mengeras. Benar dugaanku. Desa itu dipagari ilmu gaib, gumamnya. Dari kejauhan, batinnya menangkap satu nama yang terngiang, Mbah Warso. Dukun tua yang konon menjadi penjaga gaib desa Sentono. Dialah yang menutup pagar gaib agar tak ada yang bisa melihat atau menyelidik. Namun Mbah Warso, Pak Lurah, dan para tokoh desa itu tidak tahu satu hal. Anak yang mereka tumbalkan adalah darah dari seorang yang pernah menjadi pengembara ilmu, seorang sakti yang telah lama bersembunyi dalam diam. Kini, ilmu lama akan kembali bangkit. Dan dendam seorang ayah akan menjadi doa yang menggetarkan langit dan bumi. Malam itu sunyi. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar pelan, menandai setiap detik yang berlalu. Di dalam rumah yang sederhana itu, Pak Sutris akhirnya tertidur, setelah tubuh dan batinnya lelah dengan perenungan dan tirakat. Namun, tidur itu bukanlah tidur yang damai. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Arif, anak sematawayangnya, berdiri di tengah lautan darah. Matanya kosong, tubuhnya menggigil, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Di sekelilingnya, 5 sosok bayangan berdiri melingkar, gelap, tinggi, tak berbentuk jelas, hanya siluet hitam seperti asap pekat. Mereka tidak berbicara, tapi aura mereka memancarkan niat jahat yang sangat kuat. Kelima sosok itu perlahan merapat ke arah Arif. Arif ingin berlari, ingin berteriak, namun tak bisa. Seolah tubuhnya tertambat, jiwanya tertawan. Riif, suara Pak Sutris menggema dalam mimpi, namun tidak sampai. Dan seketika semuanya menghilang dalam percikan darah. Pak Sutris terbangun mendadak. Napasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, pelipisnya mengalirkan air layaknya tetesan hujan pertama yang jatuh ke tanah gersang. Ia terduduk lama di atas kasur. Matanya nanar menatap gelapnya malam dari jendela rumah. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah wangsit, sebuah isyarat gaib. Ia yakin Arif telah tiada. Dan kelima sosok dalam mimpinya itulah para pelaku. Mereka yang telah menumbalkan darah dagingnya demi keserakahan dan kekuasaan. Kesedihan tiba-tiba menyergap seperti gelombang badai. Dada Pak Sutris terasa sesak. Kenangan tentang Arif mengalir begitu deras. Saat pertama kali menggendongnya, suara tangis kecilnya dulu, tawa riangnya saat belajar naik sepeda, hingga kebanggaannya saat Arif diterima kuliah. Satu demi satu kenangan itu menghantam batinnya, membuatnya menggigil. Dan akhirnya, tangis itu pecah. Pak Sutris menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Gagal melindungi anak yang paling ia cintai. Ia merasa telah mengecewakan istrinya, wanita yang kini telah tiada, yang semasa hidupnya selalu berdoa demi keselamatan keluarga kecil mereka. Maafkan aku, bisiknya pelan. Maafkan Bapak, Rif. Bapak terlambat. Bapak seharusnya lebih peka, seharusnya tahu sejak awal kalau kau dalam bahaya. Tangisnya semakin lirih, namun luka di hatinya semakin dalam. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai menyala pelan-pelan dalam hatinya. Sebuah tekad, seperti bara yang disulut dari kedalaman nurani. Pak Sutris mengepalkan tangannya. Kalau memang kau sudah tiada, Rif, Bapak bersumpah, darahmu tak akan tumpah sia-sia. Mereka akan merasakannya, mereka akan tahu siapa yang telah mereka usik. Pagi itu, langit masih diselimuti kabut tipis ketika Pak Sutris terbangun dari tidurnya yang hanya sebentar. Hatinya masih terasa sesak. Ingatan tentang mimpi mengerikan malam sebelumnya, Arif dikelilingi oleh 5 sosok bayangan di lautan darah, terus membayangi kesadarannya. Itu bukan mimpi biasa. Ia tahu, itu adalah wangsit. Pesan gaib yang dikirim semesta untuk membuka matanya.
Arif telah tiada. Dan kelima bayangan itu, mereka adalah pelaku, pembunuh, pemangsa. Setiap kali teringat wajah anaknya yang dulu sering duduk di pangkuannya sambil tertawa kecil, dada Pak Sutris terasa seperti diremas. Ia merasa gagal sebagai ayah, gagal melindungi darah dagingnya sendiri. Namun di balik rasa duka yang dalam, api tekad mulai menyala. Ia tidak bisa tinggal diam. Tidak untuk kali ini. Ia akan mencari siapapun yang telah mengorbankan Arif. Ia akan membalasnya. Tapi tekad saja tak cukup. Ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi pria muda yang dahulu begitu fasih membaca rajah dan mengolah tenaga dalam. Bertahun-tahun hidup sederhana dan menjauhi dunia gaib telah membuatnya kehilangan ketajaman batin. Malam tadi ia mencoba menerawang ke desa Sentono, tempat yang disebut-sebut orang sebagai sarang dukun dan pesugihan, namun usahanya gagal. Pandangannya seperti tertutup kabut hitam yang tebal, tak tembus, dingin dan sunyi. Dari pengalaman masa lalu, Pak Sutris tahu, itu bukan kabut biasa, tapi pagar gaib. Dan hanya satu orang yang mungkin mampu memasang perlindungan setebal itu, Mbah Warso, dukun tua penjaga desa itu yang konon telah hidup lebih dari 2 manusia biasa. Jika benar Mbah Warso yang menutupinya, maka ini bukan urusan remeh. Ini berarti kekuatan besar ada di balik pengorbanan Arif. Bukan sekadar ritual pesugihan biasa, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih kuno. Di tengah pikirannya yang kalut, tiba-tiba sebuah nama muncul dari ingatannya, guru lamanya, Kiai Madrais. Lelaki sepuh yang dulu mengajarkannya tentang laku tirakat, zikir malam, serta cara menjaga ilmu agar tak terjerumus dalam kesombongan. Sudah lama ia tak menginjakkan kaki di makam sang guru. Rasa bersalah pun muncul. Ia seperti anak durhaka yang telah melupakan leluhurnya. Mungkin, jika ia berziarah dan bermunajat di sana, pintu-pintu langit akan kembali terbuka untuknya. Namun sebelum itu, ia tahu dirinya harus bersih. Tak mungkin ia kembali mengusik dunia gaib dengan tubuh dan hati yang kotor. Maka ia pun memutuskan untuk memulai tirakat. Ia akan berpuasa weton terlebih dahulu, puasa sesuai hari kelahirannya, sebagai bentuk permohonan izin dan penyucian diri, sebelum lanjut ke puasa mutih yang lebih berat. Tepat hari Jumat, saat matahari mulai naik, Pak Sutris memulai puasanya. Ia tak menyentuh makanan atau minuman dari subuh hingga tengah malam. Tidak ada nasi, tidak ada lauk, hanya diam, zikir, dan perenungan dalam sepi. Ia duduk bersila di kamar, hanya ditemani bayangan masa lalu dan tangis dalam hati. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, ia hanya meneguk sedikit teh hangat dan memakan sepotong singkong rebus, makanan sederhana yang cukup untuk mengganjal perut. Setelah itu, ia berwudu. Air mengalir pelan membasuh tubuh yang lelah. Ia lalu kembali duduk bersila, menghadap kiblat, dan mulai berzikir. Bacaan-bacaan lama yang dulu telah ia lupakan, satu persatu ia coba ingat kembali. Ia ulangi tanpa henti, lirih, namun penuh makna. Kantuk menyerangnya berkali-kali. Tubuhnya bergetar karena lelah dan dingin, tapi ia bertahan. Ia tahu ini bagian dari ujian. Setiap mata yang ingin terpejam, ia lawan dengan istighfar. Setiap pikiran yang ingin menyerah, ia pukul dengan tekad. Dan saat adzan subuh berkumandang dari surau kecil tak jauh dari rumahnya, ia menunaikan salat dengan tubuh gemetar. Selesai itu, barulah ia izinkan dirinya merebahkan tubuh di atas tikar pandan. Mata yang semalaman terbuka akhirnya tertutup perlahan. Namun ia tidak tahu, bahwa dalam tidurnya yang sejenak itu, alam gaib akan kembali menyapanya. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan puasa weton, Pak Sutris pun bersiap menjalani tirakat yang lebih berat, puasa mutih. Hanya air putih dan nasi putih tanpa lauk yang akan ia konsumsi. Itu pun hanya sekali dalam sehari, menjelang tengah malam. Ia sudah menyiapkan keperluan seperlunya. Tas kecil berisi air minum, selembar alas duduk, tasbih tua warisan almarhum ayahnya, dan bungkusan nasi mutih yang ia bungkus sendiri sebelum subuh. Tujuan Pak Sutris kali ini bukan sembarangan. Ia akan menuju ke makam gurunya, Kiai Madrais, yang terletak di punggung Gunung Merapi. Makam itu tersembunyi jauh di dalam hutan, hanya dikenal oleh murid-murid sejati dan orang-orang yang pernah mendapat petunjuk dari sang guru. Di sanalah dulu Kiai Madrais menjalani laku panjang hingga akhir hayatnya, dan di sanalah tubuhnya disemayamkan tanpa nisan resmi, hanya seonggok batu tua sebagai penanda.
Setelah berpamitan dalam hati kepada almarhum istrinya dan mendiang anaknya, Pak Sutris pun berangkat. Ia berjalan kaki menyusuri pematang sawah yang masih basah oleh embun pagi. Langit cerah, namun di dada Pak Sutris ada badai yang bergejolak, amarah, duka, tekad, dan rasa bersalah, semua bercampur menjadi satu. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di batas hutan, tepat di depan sebuah pohon besar yang menjadi penanda pintu rimba. Ia berhenti sejenak di sana, menundukkan kepala sambil menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sudah terasa letih, terlebih karena perut kosong dan cairan tubuh yang mulai terkuras oleh panas dan jalan menanjak. Ia tahu, begitu ia melangkah masuk ke dalam hutan ini, ada satu pantangan yang tak boleh ia langgar, tidak boleh menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Hutan itu sunyi. Awalnya cukup teduh, suara dedaunan yang bergesekan dan langkah-langkahnya di tanah lembab menjadi satu-satunya irama. Namun makin dalam ia masuk, jalur mulai menanjak tajam, jalan setapak makin sempit dan ditutupi semak liar. Nafasnya mulai tersengal. Beberapa kali ia berhenti, bersandar pada batang pohon, atau duduk sejenak untuk menenangkan jantungnya yang berdegup keras. Perjalanan yang seharusnya bisa ia tempuh dalam 3 jam, kini sudah 3 jam lebih dan ia baru mencapai setengahnya. Tubuh renta dan kondisi puasa membuat langkahnya makin berat. Tapi semangatnya tak surut. Ia terus maju, satu langkah demi satu langkah, sambil beristighfar dalam hati. Langit mulai menguning saat matahari condong ke barat. Sore telah tiba ketika akhirnya Pak Sutris sampai di makam sang guru. Di sana, di tengah hutan sunyi di punggung Gunung Merapi, di bawah naungan pohon besar yang rindang, berdiri seonggok batu tua berlumut, itulah pusara Kiai Madrais. Tak ada nisan, tak ada papan nama. Hanya mereka yang terpilih yang tahu. Rumput liar telah tumbuh tinggi di sekeliling makam. Dengan nafas tersengal, Pak Sutris segera membersihkannya satu persatu. Tangannya meraba tanah, mencabut rumput, dan menyingkirkan ranting-ranting kering. Setelah bersih, ia berdiri tegak menghadap ke arah pusara, lalu menunduk khidmat. Izinkan aku, guru, muridmu yang durhaka ini kembali, bisiknya pelan. Setelahnya, ia menggelar alas kecil dari kain tipis, duduk bersila di hadapan makam. Tasbih tua ia keluarkan, dan malam pun segera datang. Angin pegunungan mulai berembus kencang, menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya menggigil, bibirnya mulai kering, namun ia tetap duduk di sana. Mulutnya komat kamit melafalkan asma Allah, berzikir tanpa putus. Malam pertama tirakat di makam sang guru tak memberi mimpi atau penglihatan, hanya rasa lelah dan dingin yang hampir melumpuhkan tubuh. Tapi Pak Sutris tahu, tirakat yang sejati bukan soal penglihatan ajaib di malam pertama, melainkan keteguhan dan kesabaran menanti datangnya cahaya. Dan ia siap menanti itu, hingga malam ke-7. Malam kedua tiba dengan langit yang kelam, lebih pekat dari malam sebelumnya. Kabut turun perlahan dari lereng-lereng Gunung Merapi, menyelimuti sekeliling hutan dengan selubung dingin yang menyesakkan dada. Pak Sutris kembali duduk bersila di hadapan pusara gurunya, tubuhnya yang renta tampak makin kurus, namun sorot matanya menyala penuh tekad. Sejak matahari terbenam, ia tak memejamkan mata barang sekejap pun. Tasbih terus bergulir di jemarinya, bibirnya melafalkan asma-asma suci, menembus keheningan malam. Angin berhembus tak menentu, kadang pelan, kadang seperti mengamuk, menggoyang dedaunan dan membuat ranting-ranting tua bergesekan menyeramkan. Namun Pak Sutris tetap diam, zikirnya tak putus. Hingga, sekitar tengah malam, sesuatu mulai terasa berbeda. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, menusuk lebih tajam dari malam sebelumnya. Dan dari balik kegelapan, terdengar langkah, pelan, berat, seperti seseorang menyeret kaki. Langkah itu datang dari belakang, mendekat, perlahan, berat, dan Pak Sutris ingat betul pesan gurunya dulu. Jika engkau mendengar suara, bau, atau langkah di belakang, jangan sekali-kali menoleh, walau setan menjelma ibumu sekalipun. Langkah itu makin dekat. Pak Sutris menggigit bibir, menahan napas, zikirnya bergetar. Jantungnya berpacu kencang. Lalu terdengar suara seretan napas, berat, berderak seperti orang sekarat, tepat di belakang tengkuknya. Tris, kenapa kau datang kembali? Suara itu, lirih namun jelas. Serak dan dalam. Tidak seperti suara manusia. Pak Sutris memejamkan mata rat-rat,
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Zikirnya makin dikuatkan, hatinya bergemuruh. Aku, murid Kiai Madrais, aku datang bukan untukmu, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar pelan. Bau amis, bau darah dan daging busuk, menyeruak dari segala arah. Daun-daun berguguran. Sesosok bayangan gelap melintas sekilas di ujung matanya, tak lebih dari bayangan hitam seperti kabut pekat yang melayang di antara pepohonan. Lalu, suara tangisan. Tangisan anak kecil. Meringkik, lirih, memilukan. Pak Sutris hampir tergerak menoleh, namun ia tahu, itu bukan manusia. Aku ingin anakku kembali. Kembalikan anakku, Arif, lirihnya sambil menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar hebat. Gangguan itu berlangsung selama hampir 1 jam. Namun Pak Sutris bertahan, dengan satu kunci, zikir. Hingga mendekati azan subuh, semua suara aneh itu sirna. Langit mulai terang sedikit, dan hembusan angin kembali tenang. Pak Sutris terkulai kelelahan, tubuhnya menggigil, namun hatinya menguat. Malam kedua, ia tahu, bukan sekadar ujian fisik, tapi peringatan bahwa kekuatan gelap tahu kedatangannya. Dan mereka tak suka. Langit malam ketiga seolah tak bersahabat sejak matahari tenggelam. Tak ada bintang, tak ada cahaya bulan. Hanya gelap pekat yang seolah menelan semua bentuk kehidupan. Suara hutan pun seperti dibungkam. Tak ada serangga, tak ada angin, hanya sunyi yang mencekam. Sejak petang, Pak Sutris sudah bersila di hadapan pusara gurunya. Tubuhnya makin lemah, matanya cekung, namun zikirnya tetap mengalir, walau pelan. Ia tahu, malam ketiga biasanya adalah malam ujian paling berat dalam tirakat. Dan benar saja, baru lewat tengah malam, hawa berubah drastis. Kali ini, bukan hanya angin dan suara, tapi penampakan. Awalnya terdengar suara lirih. Seperti sesuatu melompat-lompat dari kejauhan. Lalu dari balik pepohonan, satu demi satu sosok putih muncul. Pocong. Bungkus kafan lusuh, beberapa robek di bagian wajah, memperlihatkan kulit membusuk dan mata bolong. Mereka melompat-lompat perlahan, mengelilingi Pak Sutris, dalam formasi seperti lingkaran. Ada 5, lalu 7, hingga lebih dari selusin. Melompat tanpa suara, namun tiap lompatannya membuat bumi di sekitar pusara bergetar halus. Pak Sutris tetap bersila. Tasbihnya makin erat dalam genggaman. Salah satu pocong mendekat lebih cepat. Berhenti hanya sejengkal dari wajahnya. Kafan di bagian kepala telah sobek, menampakkan wajah dengan luka menganga. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya mengalir darah hitam. Pak Aak. Sutris, kenapa kembali? Lalu terdengar tawa, bukan dari satu mulut, tapi dari seluruh arah. Semua pocong yang mengelilinginya mulai tertawa bersamaan. Suaranya lirih, namun pelan-pelan menjadi nyaring, lalu melengking, membuat telinga Pak Sutris bergetar. Namun ia tak goyah. Ia mulai membaca ayat kursi, perlahan namun mantap. Getaran tanah makin kuat. Pocong-pocong itu makin gelisah. Beberapa melompat lebih dekat, berusaha mengguncang tubuhnya, tapi seolah ada tembok tak terlihat melindungi Pak Sutris. Zikirnya menjadi perisai. Salah satu pocong berbisik keras, suara mengerang. Kau akan mati sebelum matahari naik. Kami yang menjaga tempat ini. Namun Pak Sutris justru membalas dengan istighfar, lalu melanjutkan zikirnya, matanya terpejam rapat, wajahnya mulai berkeringat dingin, tapi keyakinannya tak tergoyahkan. Akhirnya, saat adzan subuh dari kejauhan terdengar samar di kejauhan, semua sosok itu berhenti. Seperti terbakar oleh suara adzan, satu persatu menghilang, menguap seperti asap. Dan Pak Sutris jatuh tersungkur. Nafasnya berat. Dadanya naik turun. Tapi matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, ia telah selangkah lebih dekat dengan jawaban dan kekuatannya kembali. Ia pun menangis di hadapan makam gurunya, lalu berkata lirih. Guru, malam ini aku tak menyerah. Tapi mereka tahu aku datang. Aku mohon, datanglah padaku di malam keempat, tunjukkan jalan. Malam keempat datang dengan dingin yang menusuk tulang. Kabut mulai turun sejak senja,
menyelimuti pusara sang guru dan area sekitar seperti selendang kematian. Pak Sutris tetap bertahan, meski tubuhnya makin kurus dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Zikirnya terus terlantun, namun malam itu terasa berbeda. Tak ada gangguan fisik. Tak ada pocong melompat. Tapi justru itulah yang membuat suasananya lebih mencekam. Menjelang tengah malam, kabut di hadapannya mulai bergolak. Perlahan membentuk sosok kecil, seperti seorang anak. Pak Sutris membuka matanya dan membeku. Itu Arif. Anaknya. Masih remaja. Mengenakan baju putih penuh darah, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Ia menatap ayahnya dengan air mata mengalir. Bapak, tolong, Pak tolong aku diikat, aku disakiti, mereka tertawa saat aku menangis. Pak, kenapa Bapak tak datang? Pak Sutris terperanjat. Hatinya seketika hancur. Ia ingin memeluk sosok itu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Arif. Gumamnya lirih, air mata jatuh satu persatu. Tapi sosok itu perlahan kabur bersama kabut. Hanya tangis yang tersisa, menyayat malam seperti silet dingin. Besoknya, Pak Sutris lemas. Ia hanya minum air putih seadanya. Hari itu ia duduk diam lebih lama, matanya kosong menatap tanah. Tapi malam kembali menagih tirakatnya. Kali ini sosok yang datang bukan Arif, tapi istrinya. Berdiri tak jauh dari pusara. Matanya tajam, penuh amarah. Pak Sutris gemetar. Kenapa kau biarkan anak kita mati begitu saja? Kau suami, tapi pengecut. Kalau dulu kau tidak tinggalkan ilmumu, mungkin anak kita masih hidup. Pak Sutris menangis terseduh. Ia menunduk, tak sanggup menatap wajah wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Hatinya makin hancur. Ia sudah merasa gagal sebagai ayah, dan kini disalahkan sebagai suami. Tapi ia tetap duduk, menggenggam tasbih yang mulai aus. Ini semua salahku, tapi aku akan tebus, katanya dalam hati. Malam ke-6. Tirakat hampir gagal malam itu. Rasa lapar membuat perutnya perih, tubuhnya menggigil, dan pikirannya goyah. Ia sempat ingin menyerah. Namun saat ia hendak berdiri, dua sosok muncul dari balik kabut malam, Arif dan istrinya. Namun kali ini mereka tampak lebih nyata. Wajahnya bersih, tak ada darah, tak ada kemarahan. Pak! Suara istrinya lembut. Bapak! Arif memanggil lirih. Pak Sutris hampir menangis lega. Ia ingin bangkit dan memeluk mereka. Tapi saat ia bangkit, ia melihat bayangan mereka tak menapak tanah. Dan mata mereka tak berkedip. Sekilas, wajah Arif berubah menjadi hitam, dan lidahnya menjulur panjang. Istrinya tersenyum dingin dengan gigi runcing. Bukan mereka. Itu jin. Menyerupai. Menguji. Menggoda. Pak Sutris segera membaca ayat kursi dan meludahkan ke samping 3 kali. Sosok itu berteriak, seperti terbakar, lalu menghilang dalam kabut malam. Pak Sutris jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Matanya menangis. Tapi dalam hatinya, keyakinan kembali tumbuh. Kalau mereka tak suka aku di sini, berarti aku hampir menemukan jawaban. Langit malam ke-7 begitu kelam, seolah semua bintang enggan menatap bumi. Kabut lebih pekat dari malam-malam sebelumnya, dan udara begitu dingin hingga menusuk sampai tulang. Pak Sutris duduk bersila di depan makam gurunya. Tubuhnya lunglai, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyala dengan tekad. Ia bertahan dalam zikir, meski lisannya mulai terbata dan tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi menyelimuti hutan. Bahkan suara serangga pun lenyap. Hanya suara desah napas Pak Sutris yang tersisa, hingga cahaya lembut menyinari pusara sang guru. Dari balik kabut, sosok berjubah putih perlahan muncul, langkahnya ringan. Itulah beliau, guru yang dulu membimbingnya dalam ilmu dan laku tirakat, yang telah lama meninggalkan dunia. Wajahnya tenang, matanya dalam, dan auranya membuat jantung Pak Sutris bergetar. Pak Sutris langsung menunduk, air matanya tumpah. Guru,
Lirihnya penuh haru. Sang guru tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan, dan seketika, dunia di sekitar Pak Sutris berubah. Bayangan masa lalu terbuka. Ia melihat 5 orang duduk mengelilingi sesajen di sebuah rumah tua. Pak Lurah, Pak RW, 2 kepala dusun, dan sang dukun. Mereka membaca mantra sambil menyembelih ayam cemani. Mereka tertawa pelan, wajah mereka menyeringai. Sudah saatnya kita pilih tumbal, kata sang dukun. Mahasiswa yang datang? Ya, antara mereka, jawab salah satu dari mereka. Yang cocok itu si Arif, darahnya bersih. Dia cucu orang pintar zaman dulu, darah keturunan leluhur kuat. Bau Rekso meminta dia. Pak Sutris menangis saat mendengar itu. Bayangan berganti, malam kejadian. Para mahasiswa diundang makan malam. Makanan mereka sudah ditaburi mantra pemabuk kesadaran. Mereka tertidur pulas tak sadar apapun. Saat itulah 2 warga suruhan masuk ke kamar Arif. Mereka menutup mulutnya, mengikat tubuhnya, dan membawanya ke gubuk di tengah alas miring. Di sana, Arif ditumbalkan secara keji. Keris tajam menoreh dada anak itu. Jeritnya hanya terdengar oleh pepohonan. Darahnya ditampung dalam kendi. Api unggun menyala, dan sesosok jin besar dengan kepala raksasa dan mata merah muncul dari balik bayangan. Jin itu, Bau Rekso, penunggu desa Sentono. Mereka bersujud kepadanya. Untuk kemakmuran desa, kata Pak Lurah dengan senyum keji. Pak Sutris menangis meraung. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. Ia ingin membunuh mereka semua saat itu juga. Namun suara sang guru terdengar, tenang namun menggema di seluruh hati Pak Sutris. Jangan kau balas dengan dendam, api hanya akan melahirkan api. Tapi tunjukkan pada mereka bahwa cahaya itu nyata, dan jin bukan untuk disembah. Pak Sutris mengangguk, air matanya masih mengalir. Tapi kini, hatinya tak hanya penuh amarah. Ada kesadaran. Ada misi. Ada cahaya. Sang guru lalu menyentuh ubun-ubunnya. Sekejap, tubuh Pak Sutris terasa ringan. Aliran energi lembut menyebar ke seluruh nadinya. Tubuhnya yang semula lemah kini berdiri tegak. Ia merasakan kembali ilmu-ilmu lamanya bangkit dari tidur panjang. Pulanglah, Sutris. Bisik sang guru, selesaikan semua ini, berikan cahaya pada desa Sentono. Saatnya kegelapan dipatahkan. Cahaya perlahan lenyap. Sosok sang guru memudar. Pak Sutris menunduk, lalu bersujud lama, dan saat ia bangkit, matanya tak lagi berkabut. Langkahnya mantap. Ia akan pulang, dan menyelesaikan semuanya. Pagi itu, kabut tipis masih menari-nari di sela pepohonan lereng Merapi. Udara dingin menggigit kulit, namun tak sanggup menembus tekad yang membara di dada Pak Sutris. Langkahnya ringan, seakan bukan tubuhnya yang baru saja melewati 7 malam tirakat yang mengguncang jiwa dan raga. Ia telah menerima wangsit dari gurunya, dan kini ia membawa misi yang bukan sekadar membalas dendam, namun mengembalikan cahaya pada desa yang telah dijual kepada kegelapan. Turun dari gunung, kakinya melewati jalan-jalan setapak yang sunyi. Sesekali angin gunung berdesir, membawa harum hutan dan bisik doa para leluhur. Ia tahu, jalannya tak akan mudah. Tapi hatinya mantap. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju sumur di belakang rumah, mengguyur tubuhnya dengan air yang dingin dan jernih. Setiap tetes air seakan mencuci sisa-sisa lelah dan keraguan. Setelah bersih, ia mengenakan pakaian putih bersih yang sudah ia siapkan, tanda ia telah siap lahir dan batin. Kemudian, ia berjalan menuju sudut rumah yang telah lama tak ia jamah. Di sana, ada sebuah peti kayu tua, terkunci rapat dan berdebu. Ia hembuskan napas panjang, lalu membuka peti itu perlahan. Di dalamnya, terbaring 2 benda yang selama ini menjadi saksi masa lalu. Tasbih cendana pemberian sang guru, dan sebilah keris kecil dari Gunung Lawu, terbungkus kain putih, yang telah menyerap doa dan energi dari tahun-tahun panjang laku spiritualnya. Tangannya gemetar saat menggenggam tasbih. Di dalam hatinya, ia membaca niat, Bismillah, dengan ini aku kembali. Bukan sebagai Sutris yang dulu, tapi sebagai penjaga kebenaran yang pernah kutinggalkan. Ia buka kain pembungkus keris,
menatap pantulan sinar pagi di bilah logam yang mengandung pamor halus. Keris itu bukan senjata untuk membunuh, tapi lambang kekuatan batin, senjata rohani untuk menghadapi musuh yang tak kasat mata. Ia tahu, yang akan ia hadapi bukan hanya manusia, tapi juga Bau Rekso, jin tua yang menjadi penguasa gaib desa Sentono, dan telah menjadi sesembahan tokoh-tokoh desa yang haus kuasa. Desa itulah tempat di mana manusia rela menjual jiwanya demi kekuasaan, demi kemakmuran semu. 5 tokoh utama, Pak Lurah, Pak RW, 2 kepala dusun, dan sang dukun tua, telah bersatu dalam perjanjian gaib. Mereka membangun kesejahteraan desa dengan darah manusia. Dan yang terakhir menjadi tumbal, adalah anak kandungnya sendiri, Arif, yang tak tahu menahu, namun dipilih karena darahnya yang berbeda, darah lama yang masih membawa keturunan dari garis penjaga tanah ini. Pak Sutris mengepalkan tangan. Matanya sembab karena menangis semalaman, tapi kini pandangannya tajam. Ia sadar, mereka tak hanya membunuh Arif secara jasmani, tapi juga telah melukai kehidupan banyak jiwa tak berdosa yang tinggal di desa itu, yang hidup dalam ketakutan, yang tidak berani melawan karena tunduk pada kekuatan sang dukun dan Bau Rekso yang disembah. Besok, aku akan datang ke desa Sentono, ucapnya lirih. Bukan untuk menuntut darah dengan darah, tapi untuk menghentikan lingkaran iblis yang mereka bangun. Malam itu, ia tak tidur. Ia kembali berzikir, membaca ayat demi ayat dengan khusyuk, menguatkan batinnya, menenangkan jiwanya, dan mempersiapkan seluruh energi rohani yang dibutuhkan. Ia tahu, ini bukan perang biasa. Ini adalah pertempuran cahaya melawan kegelapan, yang harus dimenangkan bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan yang lebih tinggi, iman dan kebenaran. Ketika fajar merkah keesokan harinya, ia telah siap. Siap kembali ke desa Sentono. Siap menghadapi 5 manusia serakah dan 1 makhluk tua penjaga sesat. Dan siap membuka mata seluruh warga, bahwa desa mereka bukan makmur karena kerja keras, melainkan karena darah yang mengalir di altar setan. Dan Pak Sutris telah bersumpah, ia akan menyalakan kembali pelita yang padam di desa itu. Dengan satu niat, bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Langit sore di desa Sentono tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, seakan menyimpan firasat buruk. Di dalam balai desa, pintu-pintu dikunci rapat. Jendela ditutup tirai gelap, dan satu-satunya cahaya hanya berasal dari pelita tua yang berkelip lemah. Di tengah ruangan itu, duduk bersila Mbah Sarwo, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga ilmu hitam di desa itu. Rambutnya gimbal panjang, matanya menyala seperti bara, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu yang konon diambil dari pohon keramat. Mengelilinginya adalah Pak Lurah, Pak RW dan 2 kepala dusun. Wajah mereka tegang. Tidak ada satupun yang berani bicara duluan. Mbah Sarwo memejamkan mata, lalu berkomat-kamit dengan suara asing yang berat, seperti berasal dari perut bumi. Sesaat kemudian, ia membuka matanya pelan dan berkata, "Ada kekuatan besar, menuju ke sini." Pak RW tercekat. Apa maksud Mbah Sarwo? Mbah Sarwo menatap tajam ke arah mereka. Ia menuntut balas, atas darah anaknya yang kita tumbalkan. Darah para pejabat desa itu langsung tersirap. Kepala dusun Leksana menelan ludah. Jangan-jangan, orang tua itu? Benar. Ia bukan orang sembarangan. Ia hanya beristirahat. Kini ia terbangun. Dan ia turun dari gunung membawa murka. Suara Mbah Sarwo menggetarkan suasana. Pak Lurah mulai panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dia turun gunung dengan ilmu, kita tidak bisa main-main, Mbah. Mbah Sarwo berdiri, menghentakkan tongkatnya ke lantai. Kita harus bersiap. Siapkan 3 kepala kerbau jantan. Malam ini, aku akan panggil Bau Rekso. Pak RW terkejut. Bau Rekso? Bukankah itu makhluk penjaga perjanjian? Makhluk itu haus darah, dan selama ini kita memberinya darah. Tapi, darah anak itu, darah Arif, telah membuat Bau Rekso menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lelaki tua itu takkan bisa melawannya. Kepala dusun bergumam, kita kubur saja dia hidup-hidup bersama anaknya. Tawa menyeramkan keluar dari mulut Mbah Sarwo. Besok malam, kita habisi dia. Kita bunuh di altar tempat kita menyembah Bau Rekso,
lalu kita timbun bersama darah lamanya. Desa Sentono harus tetap makmur. Tidak boleh ada yang menghalangi. Tawa lirih menyusul dari para pejabat desa yang mulai dipenuhi keberanian palsu. Namun, mereka lupa, yang datang bukan hanya seorang ayah. Dia membawa cahaya. Dan cahaya tak pernah gentar melawan gelap. Malam itu begitu sunyi. Angin berembus pelan melewati dedaunan, seakan alam pun menahan napasnya menyambut sesuatu yang besar. Di dalam rumah sederhana yang berada di lereng Gunung Merapi, Pak Sutris duduk bersila di hadapan kotak kayu warisan gurunya. Ia membuka perlahan, mengeluarkan tasbih tua berwarna coklat tua dan keris kecil berhulu kuno yang dahulu ia dapatkan saat tirakat di Gunung Lawu. Setelah membersihkan diri dan berwudu, ia duduk di tengah rumah. Bibirnya bergetar merapal doa, matanya terpejam, napasnya tenang. Di dalam hati ia mengucap, "Ya Allah, izinkan hamba melangkah demi membebaskan desa yang sesat, dan demi anakku yang telah menjadi tumbal." Tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Angin berdesir melingkari tubuhnya, seperti pusaran lembut. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Ia membuka mata, dan sudah berdiri di depan gerbang kayu rapuh desa Sentono. Langit malam di atas desa itu kelam tak biasa. Tak ada suara jangkrik. Angin membawa aroma amis, darah dan kemenyan. Pak Sutris melangkah perlahan, melewati jalan desa yang sepi, satu persatu rumah tertutup rapat, seperti tidak berpenghuni. Warga sengaja tidak keluar malam itu, karena mereka tahu malam ini adalah malam peperangan. Ia terus berjalan, tanpa rasa takut, menuju alas miring. Dedaunan hutan kecil itu bergoyang lembut seperti menyambutnya. Dan di ujung jalur tanah, berdiri gubuk reot yang tak pernah ia lupakan. Di depannya, 5 lelaki berbaju gelap berdiri melingkari sebuah lingkaran sesajen. Mereka adalah Pak Lurah Sudarmo, Pak RW Samin, Kepala Dusun Darwan, Kepala Dusun Leksana, dan Mbah Sarwo, sang dukun tua yang menjadi biang kejahatan desa itu. Di tengah mereka, 3 kepala kerbau segar meneteskan darah, mengalir ke wadah tanah liat berbentuk pentagram. Sesajen sudah lengkap, dan aroma menyengat menusuk hidung. Pak Sutris berdiri di balik bayangan pohon, lalu melangkah keluar perlahan. "Mbah Sarwo, malam ini, bukan jin yang akan kau bangkitkan, tapi kemurkaan atas darah anakku yang kalian tumpahkan." Kelima orang itu menoleh bersamaan. Mbah Sarwo mendecih. "Jadi benar, kau sudah turun gunung. Tapi sayang, terlambat. Malam ini kau akan menyusul anakmu." Pak RW tercekat. "Jadi, benar ini orang tua Arif? Dia hidup?" Pak Sutris hanya menggenggam tasbihnya lebih erat, keris kecil sudah digenggam tangan kiri. Langit mulai bergemuruh. Mbah Sarwo mulai merapal mantra. Lingkaran darah menyala merah, dan dari tanah muncul retakan. "Bau Rekso, bangkitlah." Suara berat, pekikan menggema dari dalam tanah, dan bayangan hitam setinggi 2 pohon muncul. Tapi Pak Sutris hanya menutup mata, dan mulai melantunkan Asmaul Husna dengan khusyuk. Tanah bergetar. Langit memekik. Pertarungan malam ini bukan sekadar antara manusia dan jin, tapi antara kegelapan dan cahaya. Tiba-tiba gubuk tua itu berguncang. Tanah di bawah kaki Pak Sutris merekah, menganga, mengeluarkan api kecil dan asap hitam pekat yang menyengat hidung. Bau Rekso telah bangkit. Makhluk itu besar dan mengerikan. Tubuhnya dilapisi sisik hitam legam, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang dengan air liur beracun yang menetes ke tanah dan langsung membakar rerumputan. Tanduk menjulang di kepalanya. Pak RW, Pak Lurah, dan 2 kepala dusun mundur beberapa langkah, ketakutan. Tapi Mbah Sarwo tersenyum puas. "Lihat sendiri, Sutris. Ini akhir hidupmu." Bau Rekso tak bisa dikalahkan manusia. Tapi Pak Sutris tak gentar. Pak Sutris menutup mata sejenak, menggenggam tasbih dan mulai berzikir dengan lantang. Suara zikirnya menggetarkan udara. Tanah yang tadi berguncang mulai retak, bukan karena kekuatan jin itu, melainkan karena zikir Pak Sutris menggema dalam alam gaib. Bau Rekso meraung, mengejang, tubuhnya menggelepar seperti terbakar. "Aku tidak takut padamu.
Aku datang bukan untuk dendam, tapi untuk menyucikan tanah ini dari darah yang kalian tumpahkan, teriak Pak Sutris, suaranya lantang. Dengan tasbih yang terus berputar di tangan, ia mengarahkan telunjuk ke arah bau Rekso, dan seberkas cahaya memancar dari mulutnya, membakar makhluk itu hingga menjerit melolong dan lenyap menjadi asap. Dukun Sarwo pun marah. Ia mencabut keris besarnya, berlari menyerang. Namun sebelum sempat mendekat, Pak Sutris mencabut keris kecil pusaka dari Gunung Lawu. Dengan satu hentakan, keris itu menancap tepat di dada Mbah Sarwo, di tempat yang sama ia menusuk Arif dahulu. Mata sang dukun terbelalak, mulutnya bergetar, tidak, ini tidak mung. Tubuh Mbah Sarwo tumbang, mengerang, lalu mati. Namun belum usai. Pak Lurah, Pak RW, dan dua kepala dusun mengeroyok Pak Sutris, menyabetkan senjata secara membabi buta. Pak Sutris mundur, menghindar. Tubuhnya ringan, ia telah ditempa oleh tirakat. Ia menangkis dengan tasbih, dan setiap pukulan dibalas dengan hantaman telak. Dengan satu gerakan mengunci, ia menjatuhkan Pak RW ke tanah. Dua kepala dusun menyusul, lalu Pak Lurah ambruk setelah terkena pukulan telak di dada. Kelima tokoh itu bergelimpangan di tanah, mengerang kesakitan. Pak Sutris berdiri tegak. Tak lama kemudian, warga desa muncul dari balik hutan. Mereka telah melihat semuanya. Pak Sutris menatap mereka satu persatu. Beberapa warga menunduk, menangis. Seorang lelaki tua bersujud, "Maafkan kami, Pak, kami tahu siapa yang dibunuh, tapi kami semua terlalu takut." Pak Sutris menarik napas panjang, suaranya lirih namun dalam, "Kalau kalian sadar, maka bertobatlah. Jangan sembah jin, jangan tumbalkan anak-anak untuk kemakmuran palsu." Seorang ibu tua menangis terisak. "Pak, kami tahu di mana Arif dikuburkan. Kami bisa tunjukkan." Beberapa warga membawa Pak Sutris ke belakang gubuk. Di bawah rimbunnya pohon bambu dan tanah yang ditandai batu, mereka mulai menggali. Tak lama kemudian, terkuaklah sisa jenazah Arif, hanya tulang yang tersisa dan baju terakhirnya yang robek dan masih berbekas darah. Pak Sutris berlutut di tepi liang itu. Ia membungkus tulang dan baju dengan kain putih yang dibawanya dari rumah. Malam itu, angin lereng mulai berhembus pelan, seakan ikut menangisi kepergian anak muda yang dibunuh karena kekuasaan dan keserakahan. Pak Sutris berdiri membawa bungkusan itu di dada. "Besok aku akan membawanya pulang," gumamnya. Ke samping ibunya dan warga desa, tak ada yang menahan tangis malam itu. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Merapi. Udara dingin terasa menembus kulit, namun hati Pak Sutris jauh lebih dingin, sepi, kosong, namun penuh keikhlasan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman kecil di samping rumahnya. Di tangannya, bungkusan kain putih yang memuat sisa tulang dan pakaian terakhir milik Arif, anak sematawayangnya yang telah ditumbalkan secara keji. Di dekat pemakaman, makam istrinya, Bu Sri, telah rapi berdiri, dinaungi pohon ketapang tua yang selalu jadi tempat berteduh Pak Sutris saat mengenang masa lalu. Kini, di sampingnya, telah digali satu liang baru, sederhana namun dalam, menanti jasad yang tak utuh, tapi penuh cinta seorang ayah. Pak Sutris berlutut. Ia membuka bungkusan perlahan. Tangannya gemetar. Ia menatap tulang-tulang anaknya, yang dulu kecil dan digendongnya saat belajar berjalan. Kini sunyi, terbungkus putih. Bajunya robek, penuh darah yang telah kering dan membatu. Namun di mata Pak Sutris, noda itu masih basah, seolah baru terjadi semalam. "Maafkan Bapak, Nak." "Bapak terlambat datang," bisiknya lirih. Air matanya jatuh, membasahi bungkusan itu. Tak lama, beberapa warga desa Sentono datang. Mereka ikut membantu menggali, diam-diam ingin menebus rasa bersalah. Mereka ikut berdiri mengelilingi liang kubur. Tak ada doa yang lebih kuat dari air mata dan penyesalan. Pak Sutri sendiri yang menurunkan jasad itu ke liang. Tangannya gemetar, namun mantap. Ia menatap dalam ke tanah yang kelak menyatu dengan darah dan kenangan. Ia menabur bunga yang dipetik dari halaman rumahnya, dan menancapkan sebatang kayu kecil bertuliskan, "Arif Sutrisno, putra tunggal. Gugur karena kejahatan manusia yang lupa pada Tuhan." Lalu,
Ia berdiri, menatap semua warga yang hadir. Kalian lihat ini? Suaranya berat namun jernih. Ini anakku. Dulu ia ingin sekolah, ingin jadi orang pintar. Tapi yang kalian beri hanya liang, bukan ilmu. Semua menunduk. Beberapa warga menangis. Yang lain bersujud, memohon ampun. Pak Sutris menarik napas panjang. Jangan ulangi. Jangan lagi sembah jin. Jangan lagi tumbalkan manusia. Kalau desa itu mau makmur, kembalilah pada Allah. Bertobatlah. Hening. Angin bertiup pelan. Daun-daun jatuh lembut, seperti ikut berkabung. Pak Sutris memandang langit. Nak, kau sudah tenang sekarang. Tidurlah di samping ibumu. Bapak akan jaga rumah kita. Dan semoga desa ini tidak lagi gelap seperti dulu. Ia duduk di samping makam itu hingga sore tiba. Tak ada dendam. Hanya doa. Hanya cinta yang tak pernah mati. Tamat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kisah berikutnya mungkin lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Sampai jumpa.